Shalom saudaraku, salam jumpa di podcast Keresahan Hati Nabi, suatu program yang akan mengangkat persoalan dan keresahan di dalam kehidupan, khususnya kehidupan bergereja, yang nantinya akan menjadi bahan perenungan bagi setiap kita. Apakah kita sudah berjalan dalam kehendak Tuhan yang sempurna? Dan dalam podcast Keresahan Hati Nabi kali ini kita akan mengangkat satu problema, satu fenomena yang mungkin saja tabu untuk kita bicarakan, yakni topik mengenai pendeta dan perzinahan. Nah, sebelumnya saya akan memberikan disclaimer terlebih dahulu bahwa konten ini tidak bermaksud untuk menghakimi atau menyerang pendeta atau pelayan-pelayan Tuhan manapun. Kita tetap patut memberikan penghormatan, apresiasi, dan penghargaan bagi mereka yang bekerja di ladang Tuhan, memberitakan Injil keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saya secara pribadi akan bertanya kepada saudara semua, bagaimana pendapat saudara mengenai maraknya akhir-akhir ini berita mengenai ada kasus pelecehan seksual, pencabulan, bahkan pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang menyebut dirinya sebagai hamba Tuhan. Pendeta, pastor, kalau secara pribadi saya ditanya, saya akan katakan pendeta itu adalah manusia biasa yang memiliki kelemahan yang sama seperti saya dan saudara. Kalau saya dan saudara setiap saat bisa jatuh di dalam dosa, di dalam godaan, di dalam pencobaan, pendeta tidak memiliki privilege yang membuat mereka bisa kebal dosa. Mereka bisa jatuh dalam dosa dan kesalahan yang sama seperti kita. Apa sih lebihnya pendeta atau pastor daripada kita? Ya, bisa kita katakan mereka dihormati di dalam jabatan pelayanannya. Mereka juga dianggap lebih fasih memahami kebenaran firman Tuhan di dalam kitab suci apabila kita menghubungkan dengan pendidikan akademis mereka yang sudah mereka tempuh di sekolah-sekolah teologi atau seminari-seminari. Tetapi dalam hal penguasaan diri, baik kita sebagai jemaat maupun pendeta, pastor, gembala, mereka dituntut hal yang sama. Setiap orang percaya, setiap murid Kristus harus belajar untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Nah, sebagaimana stigma atau stereotip yang dilabeli oleh masyarakat kepada orang-orang yang pakai tato itu identik dengan orang-orang yang dekat dengan perilaku kriminal ya. Pendeta atau hamba Tuhan itu banyak kali bisa dibilang sebagai orang yang bisa dipercaya seharusnya. Mereka bisa dikatakan sebagai orang yang lebih daripada jemaat biasa di dalam hal penguasaan diri, seharusnya. Tetapi kenapa faktanya akhir-akhir ini ada beberapa kasus pendeta-pendeta yang tersandung dengan kasus perzinahan, pencabulan, pemerkosaan. Ini akhirnya membuat ada sebuah ketakutan di hati kita. Bagaimana mungkin orang yang seharusnya kita percayai, tiba-tiba dia menjadi seperti predator. Saya teringat ada berita di tahun 2020 yang cukup menggemparkan di kalangan hamba-hamba Tuhan dan gereja, yakni tertangkapnya seorang pendeta dengan kaliber pengkhotbah besar. Ia tersandung masalah pelecehan seksual, pencabulan, bahkan pemerkosaan terhadap seorang gadis di bawah umur, seorang remaja, sampai akhirnya gadis ini tumbuh dewasa dan akan menikah. Saya cukup mengenal hamba Tuhan ini, pendeta ini, karena memang dia terkenal. Pada waktu saya masih menjadi seorang penyiar radio rohani, di sekitar tahun 2000 sampai tahun 2003-2004, saya banyak kali memutarkan kaset-kaset khotbah. Saudara tidak salah dengar, memang kaset khotbah. Karena pada masa itu, kaset yang sedang booming. Jadi kita memutar khotbah-khotbah rohani di setiap pukul 8 malam, termasuk khotbah pendeta yang tersandung kasus pencabulan ini. Khotbahnya bagus, pengajarannya sangat bagus, sangat alkitabiah, sangat membangun. Bisa saya katakan bahwa pendeta ini salah satu pengkhotbah favorit saya pada masa itu. Namun pada tahun 2020, saya kaget mendengar berita bahwa ternyata ia terjerat hukum karena kasus pelecehan, pencabulan, dan pemerkosaan. Tidak sampai di situ, di tahun yang sama, ada seorang pendeta dari kalangan karismatik. Saya tidak bermaksud untuk menyerang pendeta dari kalangan karismatik dalam hal ini,
karena saya sendiri pun bertumbuh di dalam pelayanan karismatik. Hanya saja pendeta atau pastor ini bisa dikatakan sebagai seorang yang sangat rohani, dia juga suka ngeroh, dan sangat banyak nubuat-nubuat yang ia sampaikan. Tidak sedikit nubuatan-nubuatan itu direpost oleh murid-muridnya, oleh jemaatnya, dan bahkan ada beberapa dari orang-orang yang saya kenal di kota saya, di Instagram, mereka suka merepost nubuatan dari hamba Tuhan ini. Hamba Tuhan ini sangat diagung-agungkan, bahkan dia disebut sebagai nabi yang nubuatnya mungkin banyak kali digenapi atau terjadi. Sampai akhirnya turun berita penangkapan terhadap nabi ini, terhadap pastor ini, atas pengaduan dari anak-anak remaja laki-laki bahwa mereka sudah mengalami perlakuan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pendeta ini. Saya mau kasih tahu pendeta ini laki-laki, dan ia melecehkan remaja-remaja laki-laki di bawah umur. Nah, terhadap fakta yang sudah saya sampaikan tadi, apakah saudara akan menjadi geram dengan figur hamba-hamba Tuhan ini? Saya ingin saudara mulai berpikir dan mulai merenung bahwa ternyata pendeta juga manusia. Mereka juga memiliki kelemahan. Lebih-lebih ketika mereka berada di posisi yang nyaman dan mapan. Ada begitu banyak pengikut mereka, pemuja mereka, pengagung mereka. Mereka berada di tempat di mana mereka akan dicobai dengan sedemikian hebat. Di dalam kemapanan kenyamanan, hamba-hamba Tuhan ini yang tadinya bisa menjadi orang dipercaya, mereka bisa mendadak akan berubah menjadi predator yang mengerikan. Yang saya mau sampaikan di sini ialah, mari waspada, khususnya para orang tua. Sekalipun anakmu meminta izin untuk pelayanan ke gereja, berawas-awaslah, nasihatilah, ingatkanlah agar berhati-hati. Pelayan-pelayan Tuhan di gereja pun tetapkanlah standar yang tepat di dalam pelayanan. Sesi konseling tidak boleh laki-laki dan perempuan. Sekalipun itu adalah bapak gembala yang kita percaya untuk melayani konseling, pemudi, atau remaja putri, lebih baik jangan. Terapkan standar bahwa pendeta pun bisa jatuh dalam dosa. Yang kedua, mari para orang tua mulai perhatikan anak-anakmu. Ketika mereka ingin cerita dan ingin mengadukan sesuatu, luangkan waktumu untuk mendengarkan mereka. Kalau anakmu tiba-tiba mengadu dan berkata begini, "Mah atau Pah, tadi di gereja, Pak Pendeta meraba-raba tubuh saya atau menggerayangi saya." Saudara, jangan menunda-nunda, tarik tangan anakmu dan bawa dia langsung ke kantor polisi, adukan, laporkan secara hukum. Jangan biarkan ada pikiran dalam hati saudara, Pak Pendeta itu baik, saya sudah mengenalnya bertahun-tahun. Dia adalah orang yang sangat baik, bijaksana. Dia sangat menolong kita. Tidak mungkin dia melakukan hal seperti itu. Saudaraku, kalau anakmu sampai mengadukan hal yang seperti itu, entah itu benar atau itu bohong, mari segeralah pergi ke kantor polisi. Dan yang ketiga, fenomena atau problematika yang terjadi ini justru membuktikan bahwa apa yang Yesus katakan di dalam Injil Matius 7 itu digenapi. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga?" Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan." Mari waspada saudaraku. Saya akan mengakhiri podcast Keresahan Hati Nabi sampai di sini. Kita akan melanjutkan di episode yang berikutnya yang masih akan membahas topik yang sama, namun kita akan membahas mengenai support system di dalam gereja dan jemaat Tuhan. Sampai bertemu lagi di podcast Keresahan Hati Nabi yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.